Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan mempelajari tes intelijensia umum untuk materi analogi dan perbandingan kuantitatif. Nah, kita tahu sendiri bahwa analogi di sini akan kita membahas tentang penyamaan atau penyetaraan dua buah kata atau lebih gitu ya. Ataupun mungkin bukan kata saja, bisa jadi benda ataupun nanti sebagainya. Kemudian untuk perbandingan kuantitatif sendiri itu diartikan sebagai kegiatan kita untuk membandingkan antara dua atau lebih dari besaran-besaran nanti ya, berdasarkan angka-angka atau nilai-nilai nanti yang akan kita lihat pada soal. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita akan membahas tentang analogi. Analogi kata ya. Nah, jadi definisikan atau diartikan bahwa analogi kata itu merupakan kegiatan di mana kita akan melakukan penyetaraan makna atau kita akan melakukan penyesuaian makna antara dua kata atau bahkan lebih dari tiga kata. Nah, untuk jenis-jenis dari analogi kata itu ada beberapa ya. Yang pertama mungkin kita akan melengkapi pasangan analogi nih untuk yang pertama nih. Kita akan melengkapi pasangan analogi. Contohnya seperti ini. Dalam soal itu misalkan diketahui ada kata pertamanya, kemudian dibandingkan dengan kata kedua. Nah, bagaimana cara kita melihat dari kata pertama dan kata kedua ini agar makna dari yang sebelah kiri sama dengan ini sama dengan makna yang ada di sebelah kanan gitu. Jadi di sini ada dua kata di sebelah kiri ya. Kata pertama dan kata kedua. Kemudian di sini ada kata ketiga dan kata keempat. Nah, bagaimana cara kita supaya kata keempat yang ada di sini itu memiliki makna yang sama dengan kata pertama dan kata kedua yang ada di sebelah kiri sama dengan. Nah, untuk yang kedua itu kita akan memilih pasangan analogi. Contohnya seperti ini. Diketahui dalam soal misalkan ada kata pertamanya. Jadi ada kata pertama dan kata kedua. Nah, pertanyaannya itu adalah kita akan menentukan kata ketiga dan kata keempat supaya nanti terjadi penyetaraan atau persamaan dari keempat kata ini gitu ya. Jadi kata pertama dan kata kedua ini memiliki makna yang sama dengan kata ketiga dengan kata yang keempat gitu. Nah, ada juga bentuk soalnya seperti ini, analogi ganda. Analogi ganda itu misalkan seperti ini. Diketahui kata pertamanya, misalkan kata pertamanya sebagai rumah sakit gitu ya. Kemudian kata ketiganya masih belum kita ketahui. Lalu kata ketiganya misalkan diketahui ini adalah dapur gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah kata keempatnya. Jadi yang ditanyakan di sini kata kedua dan kata keempat. Nah, jadi kita akan menentukan kata kedua dan kata keempatnya dengan menggunakan analogi atau kita melakukan penyamaan atau penyetaraan dari kata seperti itu. Nah, ini sekedar teori saja untuk teman-teman agar teman-teman eh, bisa mengingat itu apa sih maksud analogi kata gitu dan jenis-jenisnya seperti apa. Kita langsung saja ke contoh ya. Jadi sebenarnya tidak hanya kata pertama, kata kedua. Jadi bisa jadi nanti ada lebih dari dua kata gitu. Ataupun nanti di soal ada satu kata. Yang penting tujuan kita untuk melakukan analogi ini adalah kita melakukan penyetaraan makna. Baik itu mungkin bisa dari sinonim, antonim, dan sebagainya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal ya. Oke, contohnya seperti nomor satu. Kalkulator banding dengan hitung gitu ya. Kalkulator hitung. Kemudian di sini kita akan mengisi titik-titik di sini. Sebut aja ini misalkan kata keempat yang kita tidak tahu gitu ya. Nah, kira-kira di kata keempat ini kata apa yang cocok? Misalnya ada berenang, selamat, kemudian berlabuh, apung, karet. Kira-kira yang cocok mengisi kata keempat ini apa gitu ya? Supaya makna dari kalkulator dan hitung ini sama juga dengan pelampung dengan kata keempatnya gitu. Nah, biasanya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita bisa menambahkan kata-kata lainnya untuk membentuk sebuah kalimat. Contohnya gini, kita bisa mengartikan kalkulator dengan hitung ini sebagai fungsinya gitu ya. Kalkulator dengan hitung. Berarti kita bisa menyatakan kalkulator digunakan untuk berhitung gitu ya. Kalkulator digunakan untuk berhitung. Oke. Nah, selayaknya seperti itu, pelampung. Ini fungsinya apa? Pelampung digunakan untuk mengapung atau terapung gitu ataupun berapung gitu ya. Nah, jadi yang paling cocok di sini adalah D gitu ya. Jadi penempatannya di sini kita menggunakan fungsinya gitu. Nah, coba kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada kata kampung, kemudian sawah gitu. Nah, seperti biasa teman-teman bisa menggunakan kalimat yang teman-teman inginkan gitu. Bebas sebenarnya kita mendeskripsikannya seperti apa. Yang penting kalimatnya itu sama gitu. Dan kita tidak mengubah strukturnya gitu ya. Contohnya kayak tadi kan kalkulator digunakan untuk berhitung gitu kan. Sama juga dengan pelampung digunakan untuk mengapung atau
berapung di lautan gitu misalkan. Nah, kemudian sama juga dengan nomor 2. Kira-kira kata atau kalimat yang cocok seperti apa? Nah, di sini ada kampung dan sawah. Kita bisa mengartikan seperti ini misalkan. Sawah itu sering dijumpai di kampung. Jadi sawah ini sering dijumpai di kampung gitu ya. Misal seperti itu. Nah, kita sekarang membentuk kata-kata dengan kata sering dijumpai gitu ya. Contohnya misalkan A, purpose sering dijumpai di kampus. Belum tentu kan. Purpose juga bisa dijumpai di sekolah. Jadi kalau misalkan dia bermakna ganda gitu, jadi kita belum tentu bisa mengisinya. Maksudnya ini kan maknanya harus sudah spesifik gitu ya, harus sudah jelas. Kemudian yang opsi yang B, contohnya gedung sering dijumpai di kota. Nah, kalau ini kan udah pasti nih. Udah pasti kan kalau misalkan gedung itu biasanya banyak di kota-kota gitu. Jadi ya langsung saja kita bisa jawab adalah jawabannya B, seperti itu. Oke, kalau belum jelas penjelasannya kita bisa coba ke soal ketiga. Nah, di sini ada tumpang untuk kata pertama dengan kata ketiganya gitu ya. Jadi kita harus mengisi supaya makna dari yang sebelah kiri sama dengan ini sama dengan yang di kanan. Nah, titik-titik dengan gorengan sama dengan titik-titik dengan kosmetik. Jadi kata apa yang paling cocok? Misalkan kita mau memakai yang A, minyak dengan gorengan, itu kira-kira apa hubungannya gitu ya. Misalkan minyak digunakan untuk membuat gorengan gitu ya. Minyak digunakan untuk membuat gorengan. Jadi kita bisa lakukan juga hal yang sama. Wadah digunakan untuk membuat kosmetik. Masuk akal nggak untuk yang keduanya? Untuk kata yang ketiganya gitu maksud saya. Nggak masuk akal kan? Masa wadah digunakan untuk membuat kosmetik gitu kan? Kan enggak kan? Jadi ini salah gitu ya. Nah, kemudian yang B, kita bisa perhatikan. Tempe itu adalah salah satu jenis gorengan. Namun belum tentu tempe ini salah satu jenis gorengan. Karena kan biasanya ada tempe yang mentah gitu kan. Jadi kata tempe ini masih umum gitu. Kemudian Wardah ini adalah salah satu kosmetik. Atau misalkan tempe salah satu jenis gorengan gitu. Kemudian Wardah salah satu jenis kosmetik. Mungkin ini cocok ya. Wardah salah satu jenis kosmetik. Namun tempe, kata tempe ini kan masih bersifat umum gitu ya. Tempenya belum spesifik, apakah berupa gorengan, atau mungkin tempenya tempe bacem gitu kan, kita belum tahu ya. Tempenya masih umum. Nah, yang untuk yang C ini baru yang tepat gitu ya. Kalau kita perhatikan, tahu isi itu adalah salah satu jenis gorengan. Biasanya kita kalau pergi beli ini kan ke tempat gorengan gitu, beli apa? Beli tahu isi gitu kan. Itu udah jelas kan. Jadi yang paling tepat adalah C. Selayaknya lipstick, ini juga merupakan salah satu jenis kosmetik. Seperti itu ya. Nah, adapun untuk hubungan antara kata dalam teks analogi itu sebenarnya banyak sekali ya. Kita bisa melihat dari sinonimnya ya. Jadi ada hubungan antar kata atau analogi itu bisa kita lihat dari sinonim. Contoh seperti ini. Misalkan kata ke satu dan kedua itu sahabat dengan kawan. Jadi mereka ini bersinonim. Sahabat itu ya sinonimnya kawan. Berarti untuk yang di kata ketiga dan empat kita juga harus menggunakan sinonim gitu untuk menjawabnya. Harmoni ini dengan selaras gitu ya. Ini jawaban yang tepat ya. Kalau kuat dengan loyo kan ini merupakan antonim. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah C seperti itu. Nah, ada lagi selain sinonim ya jelas ada antonim juga gitu ya. Cuman saya nggak berikan contohnya. Nanti teman-teman bisa lihat saja. Kemudian kita juga bisa melihat dari karakteristik bendanya, karakteristik dari apa yang dijelaskan dalam kata tersebut. Contohnya mungkin cabai, ini karakternya pedas yang bisa kita tahu kan. Cabai karakternya pedas, cabai sifatnya pedas, boleh. Jadi kita bisa memilih dari jawaban-jawaban ini, pisau iris, pisau karakternya iris, kan nggak masuk kan. Pisau sifatnya iris, kan nggak masuk ya. Jarum karakteristiknya tajam, ini udah jelas kan. Jarum ya udah pasti tajam. Jadi jawaban yang benar adalah B, seperti itu. Kemudian lanjut, fungsi benda. Jadi kita bisa melihat dari fungsi benda, seperti contoh nomor 1 tadi ya. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Selanjutnya kita mempelajari tentang materi perbandingan. Nah, untuk perbandingan kuantitatif, di sini kita akan membandingkan dua besaran atau lebih ya, bukan dua besaran aja. Jadi bisa saja lebih. Dengan angka untuk menarik kesimpulan. Nah, di perbandingan kuantitatif itu ada ada perbandingan senilai, kemudian berbalik nilai. Nah, tips kita untuk mengingat mana senilai, mana berbalik nilai itu seperti ini. Jadi teman-teman cukup melihat jika kalau salah satu nilainya itu besarannya, kalau salah satu nilai besaran bertambah, jadi akan mengakibatkan nilai besaran yang lainnya ikut bertambah juga gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kalau saya mengisi bensin 2 liter, saya akan menempuh jarak 40 km. Gimana kalau saya mengisi bensin 4 liter? Apa yang terjadi? Pastinya jarak tempuh saya akan semakin besar. Jadi mungkin itu salah satu contohnya. Nah, untuk menghitung eh,
perbandingan nilai ini kita menggunakan rumus yang seperti ini. Oke, nanti kita akan lihat contohnya ya. Kemudian kalau perbandingan berbalik nilai, itu yang perlu kita highlight adalah jika salah satu nilai besarannya bertambah, maka besaran yang lainnya itu akan berkurang. Jadi sebaliknya ya, kalau besarannya itu bertambah, maka dia akan berkurang. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya mungkin seperti pengerjaan rumah. Misalkan 10 orang mengerjakan rumah akan selesai dalam waktu 30 hari gitu. Nah, gimana kalau misalkan 5 orang gitu ya, atau mungkin lebih dari 5 orang, 10 orang, tadi kan 10 orang. Kalau misalkan 15 orang, apakah rumah itu akan selesai dari 30 hari? Tentu tidak, maka waktu pengerjaannya kan semakin berkurang gitu. Itu mungkin salah satu contoh perbandingan berbalik nilai. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Jadi di sini ada contoh soal, sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Jadi kalau 4 liter bensin itu menempuh jarak 80 km. Teman-teman di sini bisa langsung saja ya. 4 liter itu akan menempuh 80 km gitu ya. Kemudian banyak bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 200 km adalah, jadi yang ditanyakan adalah banyak bensin. Teman-teman di sini bisa menyebut banyak bensin ini sebagai X gitu boleh ya. Jadi X liter, berapa liter gitu ya, yang dibutuhkan agar menempuh 200 km. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, teman-teman di sini bisa langsung saja menggunakan rumus yang tadi. Jadi di sini satuannya udah jelas. Yang di kiri liter, yang di kanan adalah kilometer. Jadi nggak apa, langsung aja dibagi. 4 per X sama dengan 80 per 200 gitu ya. Nah, ini kita tinggal kali silang. 4 kali 200 sama dengan 800, 80 kali X, 80X. Jadi akan kita peroleh X-nya itu adalah 800 dibagi 80 gitu ya. 100 dibagi 80, sehingga X-nya adalah 10 gitu. Jadi 10 liter yang dibutuhkan agar bisa sampai 200 km. Seperti itu. Nah, untuk soal yang kedua, ini contoh soal perbandingan balik nilai ya. Sebuah rumah akan selesai dibangun dalam waktu 30 hari oleh 10 pekerja. Langsung aja kita tulis. 30 hari jika 10 pekerja. Nah, selanjutnya, jika pemilik rumah ini selesai dalam waktu 20 hari, nah kalau yang selesai dalam 20 hari, berapa pekerja yang diperlukan? Jadi, yang di sini ditanyakan adalah berapa pekerja. Artinya kita bisa memberi X pekerja gitu ya. Jadi caranya sama. Jadi langsung saja kita menggunakan 30 per 20. Nah, di sini sedikit berbeda ya. 30 per 20, lalu yang di sini adalah kita balik. Karena perbandingan berbalik nilai ya. Jadi 30 per 20 sama dengan X per 10. Itu ya. Jadi kalau di sini kan tinggal kita bagi 4 per X sama dengan 80 per 200 ya. Jadi langsung saja bisa. Kalau yang ini kita perlu membalik yang ini ya. Oke. Jadi ini akan menjadi 30 kali 10 adalah 300. Kemudian X kali 20 adalah 20X. Jadi akan diperoleh X sama dengan 300 per 20. Jadi banyak pekerja yang dibutuhkan itu adalah sebanyak 15 pekerja. Oke, seperti itu penjelasannya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.